bahwa kehebatan Islam manakala sejalan dan sejalin antara ajaran Islam dengan pengamalannya. Kita khawatir ajaran Islam yang sempurna, yang ideal itu kalau tidak diamalkan, tidak diterapkan, api jauh dari panggang, bukan hanya menghadapi kesulitan di dunia ini, tapi mendapatkan murka Allah di 3 wilayah. Wilayah pertama, kesulitan di dunia ini berupa azab, situasi kemurkaan Allah yang disebabkan karena keingkaran manusia, naudzubillahi min. Yang kedua, azab Allah kelak di alam barzah, dan azab Allah kelak di alam keabadian. Apa sebab-sebab azab Allah itu? Sedikitnya ada 3. Pertama, ketika suatu negeri, ketika suatu bangsa rabun jauh dari nilai-nilai iman dan takwa. Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, Allah bukakan barokah dari langit dan Allah bukakan barokah dari bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi ketika mendustakan ayat-ayat Allah, ketika membelakangi ayat-ayat Allah, maka Allah akan hancurkan akibat perbuatannya. Bukan berkah yang datang, melainkan laknah yang tiba. Naudzubillahi min. Yang kedua, sebab datangnya azab Allah pada suatu bangsa karena bangsa tersebut dipenuhi oleh kaum mutrafin. Quran surah Al-Isra ayat 16. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaihal qaulu fadamarnaha tadmira. Allah menyatakan, seandainya kami bermaksud menghancurkan sehancur-hancurnya suatu bangsa, maka kami utus pada bangsa tersebut kaum mutrafin. Siapa kaum mutrafin itu? Dijelaskan oleh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqari dalam Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir. Ternyata yang disebut kaum mutrafin itu 2 golongan. Yang pertama, al-mulukul jairun, pemimpin-pemimpin zalim. Yang kedua, al-agniyaul fajirun, orang-orang kaya yang tidak berderma. Yang ketiga, sebab azab Allah itu turun sebagaimana baginda Nabi bersabda, idza dhaharuz zina wa riba fi qaryah faqad ahallu li anfusihim adzaballah. Apabila perbuatan zina dan perbuatan riba telah bebas pada suatu negara, maka seolah-olah telah menghalalkan diturunkannya azab Allah. Apa solusi yang bisa kita lakukan? Ini yang paling penting. Yang pertama, dimulai pada tingkat pribadi kita masing-masing agar terhindar dari azab Allah. Sebagaimana Allah tegaskan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Perubahan komunal dimulai dari perubahan personal. Apa yang bisa kita lakukan? At-Tahrim ayat 6. Qu anfusakum, jaga diri kita masing-masing. Wujudnya apa? Membersihkan diri kita dari segala dosa dan kesalahan. Amin ya rabbal. Setelah membersihkan dosa kita dengan taubat, tingkatkan ibadah, muraqabatun nafs. Dan ketiga, jihad melawan hawa nafsu. Menghindarkan azab Allah dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 33. Ketika kita bersama dengan Nabi, azab Allah tidak akan turun. Wahum yastaghfirun, dan ketika beristighfar, azab Allah akan terhindar. Oh,